الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah komputer yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur mari kita senantiasa mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada saat yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di waktu kita ini dalam rangka mendengarkan pencerahan atau siraman rohani di pagi Jumat hari ini. Selawat dan taslim lalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Baik, mari kita bersama-sama mendengarkan pencerahan di Jumat pagi ini yang insyaallah diangkat oleh kita, yaitu Ustaz Muhammad Asdar SPD. Dengan ini disilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam rindu dan cinta kami kepada Engkau ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah hanya untuknya semata. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah putus-putus. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya hormati kepada seluruh pengunjung atau jamaah pagi. Melo kak maka ada subuh lewat nih. Jadi jemaah pagi mana ya? Alhamdulillah. Yang insyaallah kita semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan dan yang kita hormati juga, alhamdulillah, sebagai penyedia
sebagai penyedia tempat, al-makanul mubarak, al-makanul rahmah, al-makanul ridha. Tempat yang diberkahi oleh Allah, yang khususnya yang diberikan oleh owner Warkop Hijrah. Yang insya Allah mudah-mudahan siapapun yang hadir pada pagi hari ini untuk senantiasa mengikuti pengajian rutin setiap hari Jumat yang telah dilaksanakan oleh Warkop Hijrah sendiri, insya Allah Allah akan lapangkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Nah sekarang begini Pak, kenapa setiap kali ada sesuatu yang baik kita ucapkan kata amin? Sedikit-sedikit amin. Sedikit-sedikit amin. Mana kasih mata si amin, amin. Ya rodo amin artinya terimalah, kabulkanlah. Kenapa setiap mendengarkan kata kebaikan, al khair, qaulul khair, mendengarkan kata kebaikan, kita selalu mengucapkan amin, kabulkan ya Allah, karena kita tidak tahu di amin yang mana yang Allah akan berikan. Tuh Bapak, Masya Allah. Nah sekarang begini, setiap kita membaca suratul Fatihah, kalau Ustadz kita Al-Imamul Kabir, Al-Ustadz Syahrir, kalau bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena di suratul Fatihah itu antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Artinya ada suatu doa, ada koneksi antara hamba dengan Allah. Maka dengan itu insya Allah mudah-mudahan di Jumat kali ini Allah senantiasa lebih memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kepada seluruh pengunjung Warkop Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh pemirsa media Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari Jumat. Kita ketahui hari Jumat adalah hadzal Jumat, hadzal yaum. Hari ini adalah hari Jumat, di mana pada hari ini hari yang penuh berkah. Semua hari itu bagus, tapi ada hari yang paling bagus, namanya hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu dikatakan sebagai hari yang paling baik? Karena semua hampir segala penciptaan langit dan bumi, bahkan terjadinya hari kiamat, itu terjadi pada hari Jumat. Penciptaan manusia yang pertama, yaitu diciptakan pada hari Jumat. Makanya jangan salah, ketua aku yang mana? Jangan salah. Ketika Rasulullah SAW memberikan anjuran, nareko as-sujumai, papegalalam kasih salawatan. Bahkan janganlah ada yang lebih diistimewakan amalan di hari Jumat kecuali hanya salawat kepada Rasulullah. Begitu hebatnya salawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang begini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana dahsyat itu salawat. Jangankan kita ibu bapak, ketika saya mengikuti pengajiannya, Andre Guruta, Kiai Muda, Kiai Haji Nur Qasim, beliau dari Yaman. Itu ulama Maros. Beliau dari Yaman. Beliau mengutip dari Rasulullah SAW. Namun saya menyampaikan sekalian, siapa yang duduk di satu tempat, lalu di tempat duduk itu masalah luar Nabi cukup satu kali saja, maka tempat duduknya itu ada nurnya Muhammad. Siapa yang sedang naik motor, sementara naik motor itu, dia tinggalkan tempat duduk motor itu dengan satu kali sholawat, maka di motor itu ada nurnya Muhammad.
Bapak ibu naik motor, naik mobil, bising ibu-ibu mau kota perdagangan ibu-ibu. Hah? Oh ini kalau baik. Oh ibu ada nih. Cedek nih. Paling cantik be. So cuma tahu cantik sama akun rai. Like nigi gitu mangoto. TV ki oto bawa ki mobil. Di dalam mobil itu kita berselawat kepada Rasulullah. Cukup hanya satu kali. Maka insya Allah tempat duduk itu yang kita tinggali ada nurnya Muhammad. Kenapa ada nurnya Muhammad? Karena mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anta syamsun anta badrun. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada bulan. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada matahari. Mari kita lihat. Kenapa anta syamsun anta badrun? Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan dan matahari. Karena bulan hanya bersinar di malam hari. Matahari hanya bersinar ketika di siang harinya. Tetapi kalau Rasulullah bercahaya baik di malam hari ataupun di siang hari. Masya Allah Bapak Ibu. Dimuliakan oleh Allah. Makanya coba hari itu kalau bersanji pakai ini. Nah, kalau mau bersanji kita, no? Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus nuri. Itu Allah ya Nabi. Masya Allah. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada matahari. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada bulan. Maka dengan itu Bapak, teman tuaku yang mana? Ajak nang ketallupai masalawat ila Nabi Muhammad. Siapa yang gemar berselawat, pamegai selawata diruntui akatata insyaallah. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, teman tuaku yang mana? Mari kita lihat dasarnya perintah sholawat kepada Nabi. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Maka dia pun Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo coba Bapak-bapak masa-masa makin ya. Masa-masa makin insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Bapak Ibu lihatkan Allah. Kita yakini dulu ayat ini. Ini yang bilang gini Pak. Mari kita lihat maknanya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ibu. Mari kita bapak buat tengah-tengah ibu. Coba Pak. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sininna tomatapoe, as-salawat ila Nabi Muhammad. As-salawat ila Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima, untuk sebagai bentuk keselamatan dan wa ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah. Sekarang begini Bapak. Siapa tadi yang bilang itu innallaha? Kan Allah. Yang kita ingin tahu adalah
bagaimana itu makna salawatnya Allah kepada Rasulullah, bagaimana maknanya salawatnya malaikat kepada Rasulullah, dan bagaimana maknanya salawatnya manusia kepada Rasulullah. Mari kita lihat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa makna Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di dalam tafsirnya maknanya salawatnya Allah adalah wassalatu rahmatu wa ridwanu. Wassalatu Allahi wa rahmatu wa ridwanu. Salawatnya Allah kepada Rasulullah adalah sebagai rahmat dan ridhonya. Saya ulangi, Pak. Saya ulangi. Maknanya salawatnya Allah kepada Rasulullah adalah sebagai rahmat dan ridhonya. Ya toh? Nah, sekarang begini, Pak. Salah satu hebatnya itu salawat. Salah satu hebatnya salawat. Hebatnya. Siapa yang gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah di hari kiamat nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah, oleh Rasulullah. Ya Pak ya? Halo? Assalamualaikum. Pak? Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah gemar, maka di hari kiamat nanti, di hari kemudian, insya Allah akan diberikan syafaat pertolongan oleh Rasulullah. Ya toh? Karena makanya dikatakan wassalatullahi wa rasulah rahmatuhu wa ridwan. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmat dan ridhonya. Nah, kemudian selanjutnya maknanya salawatnya malaikat kepada Rasulullah adalah apa? Wal malaikatu du'a wal istighfar. Makna salawatnya malaikat kepada Rasulullah adalah sebagai doa dan ampunan. Maknanya salawatnya ini yang mana berupa taweh. Nareko ini mas salawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya adalah apa? Wal ummati du'a wa ta'zim li amri. Artinya, maknanya salawatnya manusia kepada Rasulullah adalah sebagai doa dan pengagungan keselamatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ibu, bapak, jadi tabe pamegai salawata insya Allah. Apalagi di hari Jumat yang penuh berkah. Nah sekarang pertanyaannya begini, Ustaz, yang manakah sebenarnya itu salawat yang cocok? Nah sebab bingung kak. Ada yang bilang pakai Sayyidina, ada yang bilang aja mau pakai. Biasa kimang kali Pak. Biasa kita dengar toh. Yang mana sebenarnya itu cocok? Pakai Sayyidina atau tidak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tabe daiku bahkan ada yang memperdebatkan gara-gara Sayyidina memutuskan tali silaturahim. Nah sebab magai, maka dengan sendiri si paham. Hebat paham. Ya toh? Baik begini. Sayyidina itu artinya tuan, syekh. Di dalam bahasa Arab itu Sayyidina artinya syekh. Sayyid, biasa kita kalimat tenar ketua Arab di Makassar. Taking melok ke belana Sayyid. Itu. Jadi Sayyidina itu bahasa Arab artinya tuan. Ya kan begitu. Nah, melo pakai Sayyidina cocok betul. Dena pakai Sayyidina juga benar. Yang salah itu jai kanak-kanaknya baru tena salawat. Itu yang salah. Ya toh? Nah, banyak bicaranya. Deh haga. Salah kidi. Padahal makutu mas salawat. Makanya tabe temutuaku yang mana? Angka sedih kata hikmah dari ulama kita. Apa itu? Bisa jadi ada orang jai kanak-kanaknya
memperdebatkan masalah kata Sayyidina, memperdebatkan masalah selawat. Padahal tidak ada rasa cinta rindu kepada Nabi Muhammad. Angkat itu biasa. Biasa-biasa dilihat orangnya. Makura di tamakkamala, tapi bersih batinnya. Ya toh? Nah, sekarang kepada seluruh tomotuaku yang mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu hikmah minal Habib Abdullah bin Syihab. Ada kata hikmah dari Abdullah bin Syihab. Ada nasa Al-Habib Abdullah bin Syihab. Tabe tarang kalingat pada cendeci. Terkadang seseorang sedikit amalnya tapi bersih batinnya. Hal yang semacam ini terkandung rahasia kebaikan di dalam hatinya. Itu lebih baik daripada banyak amal tapi penuh penyakit dalam hati. Artinya apa? Bahwa ajangan kata capat-capat tersedir kau tahu. Bisa jadi, bisa biasa dilihat, tapi mulia di hadapan Allah. Ya toh? Makanya tabi lopo. Salah satu untuk memberatkan amal, timbangan amal kita di hadapan Allah, pamegai salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kepada seluruh pemirsa Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengunjung warkop hijrah dimanapun kita berada. Kenapa saya bilang pemirsa? Sabar disotik. Maik na bawa kita tahu. Masya Allah. Biasanya itu kalau saya disoting di iNews. Sekarang juga warkop hijrah TV. Hebat ya, Masya Allah. Ayo. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang kasi saya di pakutana. Ayo di pakutanai, kebanyakan yang pertanyakan adalah ibu-ibu majelis taklim. Begini Pak, pakutanana. Pak Ustaz, yang manakah sebenarnya itu bagus? Istighfar atau salawat? Ya dah? Maka dinasa, yang manakah sebenarnya bagus? Istighfar kah? Atau salawat? Tuhan. Tipu menijai ya. Jadi saya jawab. Tapi dong ya, teman-temanku. Maka dakak begini. Semuanya bagus. Istighfar astaghfirullahalazim bagus. Selawat kepada Nabi Muhammad juga bagus. Tetapi di antara keduanya pasti ada perbedaan yang signifikan. Pasti ada perbedaan yang sangat mendasar. Apa perbedaannya? Mari kita lihat Pak. Beristighfar belum tentu berselawat. Berselawat sudah pasti beristighfar. Hebatnya itu selawat. Beristighfar belum tentu berselawat. Berselawat sudah pasti beristighfar. رقية الشرعية من القرآن الكريم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا Tuhan, aku bukanlah Master of Barista Warkop Hijrah Jalan Tino Makassar lagi meracik kopi spesial. Tak mampu menahan siksanya. Makanya tabe itu ternyata solawat juga. Kada pengang amaranya ketuaku. Ia kan kasih baru-baru kapura di operasi. Kemarin pun aja ketemu di acara itu ya tasnya ya. Ya. Kemarin saya baru-baru saya di operasi. Itu sudah jalan 2 minggu pengajian. Jalan 2 minggu. Kemarin itu saya sempat masuk di ruang UGD.
sakit sekali Pak. Sampai-sampai keluarga itu sudah bilang, kenapa bisa ya? Kenapa bisa saya? Kalau orang dioperasi, ini lebih sakit daripada dioperasi. Itu ketika pada waktu itu 3 hari yang lalu, itu kalau datang sakitnya, itu tidak bisa melihat cahaya. Saking sakitnya. Keluarga pada heran, kenapa bisa? Bisa jadi infeksi. Saya bilang, tunggu dulu. Ketika dibawa di rumah sakit, hanya dikasih apa? Hanya dikasih resep. Kasih obat. Ini obat yang kita minum. Saya pulang ke rumah. Saya bilang, kasih pulang mak. Jangan kasih bermalam saya. Insya Allah. Ada satu obat yang paling mujarab wa lupai. Mau tahu apa obat itu? Dengarkan baik-baik. Apa obat? Ketika saya pulang ke rumah, saya minum itu obat. Aduh, masih sakit. Kutunggu 1 jam. Oh, masih sakit. Ada lagi obat yang saya minum. Oh, masih sakit. Subhanallah. Baru saya teringat. Kenapa saya lupa? Ada satu obat yang paling mujarab. Kenapa tidak saya bertawassul lewat di situ? Apa itu? Barakahna salawai. Bukan misalnya Pak pakai tasbih. Bukan misalnya pakai bilang-bilang. Kenapa? Jangan sampai saya pakai tasbih. Hanya saya fokus kepada hitungan tasbih itu. Deno pakai tasbih. Pokoknya saya berselawat sebanyak-banyaknya. Saya pakai HP sementara baring. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sambil terima telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, bagaimana kabar? Sudah itu. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Tidak terasa Pak. Barakaan itu salawat. Sakit, nyeri, perih, hilang tiba-tiba. Sampai-sampai itu mama anak istri saya datang malam-malam. Saya buang air kecil, buang hajat. Saya turun mak, pakai tangga di lantai 1. Anu mikir, bapak mikir. Saya bilang, alhamdulillah, tidak ada nih kurasa ini perih-perih. Oh, ya, oke lah, ya. Salawat itu yang saya ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, ini ada sebagai berkahnya, tetapi asbabnya bisa jadi lewat obat itu. Tuh. Artinya apa Pak? Segala apapun bentuk yang kita rasakan, jangan kita pernah lupa pamigai salawatan diruntui akatata. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu banyak fakta yang berbicara. Terkadang ada orang kalau kelihatannya biasa-biasa saja. Bahkan ada di NTT itu salah seorang pengusaha. Padahal pekerjaannya dulu itu penjual roti keliling. Penjual roti keliling puan. Tetapi karena tidak pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah, sekarang sudah mendirikan namanya bakery. Mendirikan yang namanya pabrik bakery. Kue begini. Padahal dulu roti, sisabu. Itu Pak. Tapi tidak ada yang diamalkan setiap kali. Jangan usah ditolong mandret. Contoh. Setiap misalnya ada orang beli. Contoh. Nah, ya kamera. Contoh. Tapi lo kan beli. Bilang, betul. Contoh. Rekam beli. Oh ya, tabi. Allah. Dikasih kembalinya Allah. Yang dimakan ini, kasih kembali. Anu ini. Tabi. Tomat-tomatku yang mana ini dimuliakan oleh Allah. Setiap kali ada yang belanja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nareko angkal lisu. Kalau ada kembalian itu orang yang belanja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Pak, setiap kali sesuatu dilakukannya, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, barakana salawat. Sekarang mendirikan suatu perusahaan namanya pabrik bakery. Padahal ujung awal-awalnya adalah dia hanya penjual roti keliling. Siapa yang tahu nasib seseorang? Bukan karena pekerjaannya besar atau kecilnya, tapi tergantung kedekatan kita kepada Allah. Ya. Tapi yang terpenting adalah apa? Yang membuat kita bahagia bukan apa yang ada di sekitar kita, bukan apa yang kita miliki,
Tapi membuat kita bahagia adalah kalau rasa syukur itu kita hadirkan di dalam hati kita. Kalau kita bilang, hartalah yang membuat orang bahagia. Oh, no way. Begitu banyak di luar sana, banyak hartanya, tapi ternyata banyak tonji pusingnya. Kenapa banyak pusingnya? Karena melebihi kapasitas dari kemampuannya. Makanya Pak, magi mega terpusing. Nasabak terlebih juta gajinya, tapi belanjaan apa juta. Itu dari pusing. Makanya tabi, begitu penting menghadirkan yang namanya rasa qanaah, merasa cukup. Karena kalau kita merasa cukup di hadapan Allah, apapun yang datang kepada kita, pasti kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Selama kita pada selama, mudah-mudahan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ada satu rahasia selawat lagi yang luar biasa, Pak. Mau tahu rahasia selawat itu? Sosok anak-anak Pak sudah divonis sama dokter. Saya mau latihan dia berdiri. Walaupun kita mau berdiri ya. Pak Tabe, ada satu anak-anak yang sudah divonis sama dokter. Sisa 1 minggu semestinya ini nyawa anak ini. Artinya kapasitas hidupnya sangat kecil. Tetapi itu bapaknya Pak, ketika ditanya, ini anak harus dioperasi. Dan kalau tidak, sangat fatal jadinya. Kalaupun bisa dioperasi, kami tidak jamin nyawanya akan tertolong. Apa jawabannya itu bapaknya? Tidak ada yang menjawab. Alhamdulillah. Setiap kali ditanya, Pak, tidak apa-apa kalau dikasih begini anak tak? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Pak, tidak apa-apa dikasih begini anak tak? Apa jawabannya itu orang tuanya? Alhamdulillah. Moto rahasianya, rahasia di balik Alhamdulillah. Insya Allah kita akan ketemu di sesi berikutnya. Saya pamit dan permisi. Ayo kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita doa. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, berkahilah kami ini ya Rabb. Allahumma barik lana fi rizqina, berkahilah rezeki kami ini ya Rabb. Allahumma barik lana fi umurina, berkahilah umur kami ini ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna, berikanlah kepada kami ampunanmu ya Rabb. Rahmatilah kami ya Allah. Al-Khassa Al-Makanul Mubarak Warqab Hijrah ya Allah ya Rabb. Mereka datang dari rumah ke tempat ini ya Allah, di balik hujan yang Engkau turunkan, di balik hujan yang turun ke bumi ya Rabb. Mereka tidak menghalangi untuk datang menghadiri majelis ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ayo kita tutup dengan Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Aminillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warga Hijrah yang saya hormati. Demikian tadi pencerahan atau nasihat agama yang telah dilakukan oleh kita Ustaz Muhammad Asgar Asbari. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat kepada kita semua. Dan insyaallah semua amal kebaikannya terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي